Baiklah, kita mulai materi kuliah kita, di mana sekarang kita pada pertemuan yang keberapa ini ya, kita akan bahas tentang persamaan diferensial dalam kuliah kalkulus 2 ini ya. Ini adalah lecture kita sesudah ujian tengah semester ya. Nah, persamaan diferensial yang kita akan bahas ini adalah persamaan diferensial biasa. Nanti persamaan diferensial itu ada yang biasa, ada yang parsil. Persamaan diferensial biasa itu adalah suatu persamaan diferensial yang variabel bebasnya cuma satu saja. Adapun persamaan diferensial parsil adalah persamaan diferensial yang mengandung lebih dari satu variabel bebas. Seperti itu ya. Mengandung lebih dari satu variabel bebas. Nah, kemudian yang kita bahas itu yang persamaan diferensial biasa. Dan di dalam persamaan diferensial biasa itu nanti terbagi lagi ke dalam ordonya, ke dalam jenis atau tipe-tipenya ya. Kita mulai saja persamaan diferensial biasa ordo 1. Bahasa Inggrisnya first order differential equations ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kita mulai ya, Bapak akan sebutkan bahwa tentu hukum alam semesta itu ditulis dalam bahasa matematika ya. Aljabar, matematik aljabar itu cukup untuk memecahkan banyak masalah yang sifatnya statis. Tetapi banyak fenomena alam yang menarik perhatian justru melibatkan perubahan dan dijelaskan oleh persamaan yang menghubungkan antara kuantitas-kuantitas yang berubah tersebut. Nah, biasanya kuantitas-kuantitas yang berubah itu terkait dengan waktu. Ya. Oleh karenanya, turunannya dari variabel itu akan diturunkan diferensialnya terhadap waktu T, seperti dx dt sini ya. Ini adalah fungsi laju, di mana kuantitas X adalah fungsi T, dia berubah terhadap variabel independen T, yang ini biasanya adalah waktu. Nah, kemudian persamaan ya, yang menghubungkan fungsi yang tidak kita ketahui, misalnya fungsinya Y sama dengan fx atau apapun itu, dengan turunannya persamaan dengan satu atau lebih dari variabel bebas dari fungsi yang tak diketahui itu, itulah yang dinamakan dengan persamaan diferensial ya. Nah, tadi sudah Bapak katakan bahwa persamaan diferensial itu terbagi dua, yaitu persamaan diferensial biasa PDB, yaitu yang variabel bebasnya hanya satu, misalnya X, berarti nanti DY DX. Dan persamaan diferensial parsil yang variabel bebasnya lebih dari satu. Yang kita pada tema kali ini kita bahas yang PDB ya, persamaan diferensial biasa. Oke. Kita lihat di sini. Contoh ini Y aksen turun pertama sama dengan cos X. Kita boleh tulis ini DY DX sama dengan cos X. Atau ini ada turun kedua, tambah 9Y sama dengan E pangkat min 2X. Dan seterusnya seperti ini. Ini adalah persamaan diferensial biasa. Ya. Kalau kita lihat dari turunan yang terlibat, ini turunan pertama, ini turunan kedua, ini turunan ketiga. Jadi ini persamaan diferensial biasa ordo 1, ordo 2, ordo 3. Ya. Jadi ordo itu mengacu kepada turunan tertinggi yang terlibat di dalam persamaan tersebut. Ya. Untuk yang ini, nah ini turunan kedua ini kayaknya. U per dx kuadrat. du kuadrat per dy kuadrat seperti 0. Nah ini variabel tak bebasnya U dan variabel bebasnya Y dan X. Inilah persamaan misal parsial. Variabel tak ini adalah fungsi U. U fungsi dua variabel bebas X, Y. Variabel bebasnya adalah X dan Y. Ini namanya persamaan diferensial parsial. Oke. Nah, secara sederhana bagaimana kita mau mengatakan suatu persamaan itu adalah persamaan diferensial? Asalkan di dalam persamaan itu ada turunan yang terlibat. Ada variabel bebas, variabel tak bebasnya, maka itu adalah persamaan diferensial. Nah, di dalam persamaan diferensial seperti persamaan diferensial biasa ada namanya ordo.
Ordo suatu persamaan diferensial itu menyatakan turunan tertinggi yang ada pada persamaan diferensial itu. Ya, itu namanya ordo. Kita lihat ini contoh persamaan pertama. dy dx ada di sini. Ini ordo 1. Ini turunan kedua ada di sini, berarti persamaan diferensial ordo 2. Ini ada turunan ketiga, berarti di sini adalah PD ordo 3. Nah, ini bagaimana? Ini adalah persamaan diferensial biasa ordo 2, ya. Karena turunan tertingginya turunan ke. Oke, kita lihat coba sama-sama. Ini yang A, PD ordo berapa? 1. Yang B juga ordo 1. C ordo 2. Persamaan ketiga, yang D apa? Persamaan besar yang D, ini ordo 1. Ya, dari buku Kaastrud. Ya, ini. Baik. Nah, kita lihat sekarang pembentukan persamaan diferensial. Nah, secara praktis persamaan diferensial dapat dibentuk dengan mempertimbangkan masalah fisik yang terkait. Secara matematik, mereka dapat terjadi ketika sebarang konstanta dihilangkan dari fungsi yang diberikan. Nah, ini contohnya. Ini contoh Y sama dengan A sin X tambah B cos X. Ini persamaan ini bukan persamaan diferensial ya, karena di sini tidak ada turunan. Nih, Y sama dengan A sin X tambah B cos X. Konstantanya A dan B, variabel bebasnya X. Variabel tak bebasnya Y. Nah, ini persamaan biasa. Tetapi bukan persamaan diferensial karena tidak ada turunan. Nah, tetapi jika kita turunkan persamaan ini, turunan Y jadi D dx, jadi seperti ini. Turunan sin jadi cos, turunan cos jadi min sin. Terbentuklah persamaan baru yang dinamakan persamaan diferensial ordo 1 ya. Turunan. Dan jika diturunkan sekali lagi, turunan keduanya, jadi cos jadi min sin jadi cos, maka terbentuk lagi persamaan lain yang dinamakan persamaan diferensial ordo 2. Jadi ini persamaan induk. Persamaan induk atau asal. Ini persamaan diferensialnya, dua yang ini. Nah, nanti di dalam materi persamaan diferensial itu yang diberikan kepada kita adalah persamaan turunan. Lalu kita berusaha mencari apa persamaan induknya. Ya, nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini contoh. Ini persamaan diferensial. Yang kalau kita selesaikan akan membawa kita kepada persamaan awal yang ada di sini. Baik. Ini kalau membentuknya bisa ya, kalian pelajari saja ya. Ini dari sini ada solusinya ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ini juga contoh lain bagaimana dari persamaan biasa Y sama dengan AX kuadrat tambah BX terbentuk persamaan besar ya, persamaan kedua dan persamaan besarnya ini yang ketiga. Dan kalau kita lakukan sedikit rearrangement ya, penyusunan ulang, maka akan terbentuk persamaan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dan ini adalah persamaan diferensial ordo 2 yang karena di dalamnya terlibat turunan yang kedua ya. Kemudian di dalam materi kuliah persamaan diferensial ada 3 tujuan utama studinya. Yaitu pertama untuk menemukan persamaan diferensial yang menjelaskan keadaan fisik tertentu. Kemudian tujuan kedua yaitu untuk menemukan solusi yang tepat untuk persamaan itu. Apakah solusinya merupakan solusi eksak yang sesungguhnya atau solusi yang sifatnya hampiran, yaitu dengan menggunakan metode-metode numerik. Yang ketiga yaitu untuk menafsirkan solusi yang telah kita temukan. Jadi ini 3 tujuan utama dari kuliah persamaan diferensial. Oke. Kita lanjutkan solusi persamaan diferensial. Tentunya kalau di dalam aljabar kita biasanya mencari bilangan yang tidak kita ketahui yang memenuhi persamaan sebesar ini. X pangkat 3 tambah 7X kuadrat, seterusnya sebagai 0. Nah, sebaliknya di dalam menyelesaikan persamaan diferensial,
kita itu ditantang untuk menemukan suatu fungsi fx. Ya, kita nggak tahu fungsinya, di mana suatu persamaan seperti ini memenuhinya. Ya, jadi terbalik. Ya, jadi kita diberikan dalam persamaan differential itu nanti kita diberikan suatu persamaan yang melibatkan turunan. Nah, pertanyaannya, dari mana fungsi ini berasal? Fungsi y(x) apa yang memenuhi persamaan turunan ini? Nah, jika ada fungsi atau persamaan yang memenuhi persamaan diferensial ini, maka itulah dinamakan dengan solusi. Ya, kita lihat bagaimana mencari solusi suatu persamaan diferensial. Oke. Untuk mencari solusi suatu persamaan diferensial, yaitu d dx sama dengan fx y, artinya d dx itu adalah fungsi dua variabel x dan y, kita perlu melakukan manipulasi pada persamaan diferensial ini dengan mengeliminasi semua turunan-turunannya. Kalau ada turunan pertama, turunan kedua dihilangkan. Sehingga pada akhirnya persamaan diferensial ini hilang semua turunan-turunannya, dan yang tersisa adalah hubungan antara variabel tak bebas y dengan variabel bebas x saja. Contoh simpel sekali. Ini dia, perhatikan. Ini persamaan diferensial ya. Nah, apa hubungan antara y dan x yang memenuhinya ini? Tentunya cara tercepat yaitu dengan kalikan saja kedua ruas dengan dx. Ubah ya. Ini dx nih, dikalikan dengan ini semua. Nah, jadilah seperti ini. Sesudah itu, kalian integralkan kedua ruas. Mengapa diintegralkan? Karena dy kalau diintegralkan, ini ruas kiri dy, ketika diintegralkan menjadi y. Kemudian di sini ada dx, fungsi x diintegralkan, hilang dx-nya, yang tersisa adalah hubungan antara y dan x, yaitu x kuadrat tambah ex tambah 10x ditambah konstanta c yang tidak kita ketahui. Nah, persamaan terakhir ini dinamakan penyelesaian umum atau disebut solusi umum. Suatu solusi persamaan diferensial daripada ini PD ini, solusinya yang di bawah ini, itu dikatakan solusi umum manakala ada suatu bilangan konstanta C arbitrer yang belum kita ketahui nilainya. Ya, itu namanya solusi umum. Nah, ini adalah persamaan terakhir yang mengibatkan hubungan antara Y dan X saja. Tentunya kalau kita ganti C dengan 2, Y sama dengan ini ditambah C10, ditambah C-nya min 5, ini juga dinamakan solusi. Namanya the family of solution. Ada banyak solusi yang mungkin dengan mengganti nilai-nilai C, ya, berapa saja secara arbitrer. Nah, ini tetap namanya penyelesaian umum karena nilai C masih bisa beragam, berbeda-beda harganya. Kemudian di dalam persamaan diferensial, selain ada penyelesaian umum, ada juga namanya solusi atau penyelesaian khusus. Dari tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah EX tambah 10X tambah C, itu adalah solusi umum dari persamaan diferensial D dx sama dengan 2X tambah EX tambah 10. Ya. Biasanya kalau persamaan misalnya ordo 1, yaitu turunan pertama yang terlibat di situ, maka dia akan keluar suatu penyelesaian umum yang di dalam penyelesaian umum itu akan ada suatu konstanta C arbitrer. Nah, nanti kalau dia ordo 2 tentu ada C1 dan C2. Coba kita lihat ini sekarang. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX. Di sini ada dua konstanta yang tidak atau belum kita ketahui berapa nilainya, yaitu apa? A dan B. Kan demikian. Ada dua yang kita belum ketahui nilainya, itu A dan B. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial. Misalnya persamaan diferensialnya Y sama dengan X dikali D dx ditambah setengah X kuadrat dikali turunan kedua ya, dy dx kuadrat. Nah, persamaan diferensial ordo 2 akan memiliki dua konstanta yang tidak kita ketahui. Mungkin kita tulis C1 dan C2, mungkin kita tulis A dan B.
Jadi nanti kalau ordo 3, ya akan ada 3 juga nilai arbitrary konstan yang tidak kita ketahui nilainya. Jelas ya? Sekarang kita lihat lagi. Bagaimana agar nilai C1, C2, atau nilai A dan B ini kita tentukan nilainya secara spesifik. Tentunya itu akan muncul suatu diskusi yang dinamakan dengan nilai awal. Nah, kadang suatu persamaan diferensial yang simpel seperti ini, yaitu dy dx sama dengan apa ini? 4y. Ini sederhana. Tapi diberikan catatan bahwa Y0 sama dengan 10. Y0, 10 itu artinya ketika X-nya 0. Ini 0 ini X ya. Saat X-nya sama dengan 0, nilai Y-nya adalah 10. Nah, ini artinya ketika nilai X 0, nilai Y adalah 10. Inilah yang dinamakan dengan initial value problems atau masalah nilai awal. Nah, kita lakukan apa? Kita atur supaya DY hilang, supaya DX-nya hilang. Agar menghilangkannya kita ubah menjadi seperti ini. Gabungkan Y dengan YY, X dengan DX. Sesudah kita bisa memisahkan, di mana di sini Y dengan DY, X dengan DX, walaupun di sini hanya 4, ya tidak ada X ya. Tak mengapa, integralkan kedua ruas. Integral DY per Y tentunya ln Y. Integral 4dx adalah 4x ditambah C. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah bukan persamaan diferensial lagi, tapi ini adalah persamaan yang merupakan solusi dari problem ini. Kita lanjut. Jadi ini solusi. Ln Y sama dengan 4x tambah C. Oke, logaritma ln kan boleh ditulis menjadi seperti ini. Y sama dengan E pangkat 4x tambah C. Kita tahu kalau eksponen ditambah pangkatnya boleh dipecah jadi kali. Berarti E pangkat 4x dikali E pangkat C. E pangkat C, E itu angka 2,718 ya. Di pangkat C yang Pak, izin Pak, suara Bapak terlihat Pak. jelas. Hah? Ya Kak Cut, suara Bapak nggak jelas? Oh, mute ya. Sebentar ya. Baik. Oke. Sebagai misal adalah persamaan diferensial seperti ini. 4Y dengan nilai awal. Ini dinamakan nilai awal ya. Initial value. Nah, itu namanya nilai awal. Y0 sama dengan 10. Ini maksudnya saat X sama dengan 0, Y-nya adalah 10. Nah, ini kalau kita selesaikan kan kita boleh otak-atik ya. Ini boleh pindahkan. Boleh kita buat begini. DY sama dengan apa ini? 4Y dikali DX. Betul? Kalikan. Kemudian Y yang di sini, boleh kita pindahkan ruas ke kiri. Menjadi apa? Kita pindah ruas ke kiri. Dia menjadi DY per Y. Kan begitu? Kita ubah jadi DY dibagi Y. Sama dengan ini tertinggal 4 DX. Nah, setelah itu kita lihat Y dengan DY sudah berkumpul, X dengan DX sudah berkumpul, lalu eliminasi atau hilangkan DY dan DX dengan di apa? Integralkan. Kalian integralkan. Integral 4 DX. Integral DY per Y hasilnya apa? Tentunya adalah ln Y. Integral 4 DX, 4X ditambah konstanta C. Nah, ini ln, hubungan antara ln dan apapun kan bisa kita tulis sebagai Y sama dengan E pangkat dari 4X tambah C. Ya, akibat ini bisa ditulis menjadi E pangkat ini. Nah, kemudian ini bisa kan kita tulis jadi E pangkat 4X dikali E pangkat C. E adalah angka, C juga bilangan. Bilangan di pangkat bilangan adalah bilangan lagi. Jadi boleh kita ganti dengan A saja. Jadi Y sama dengan A dikali
E pangkat 4X. Itu ya. Ini namanya solusi apa? Solusi umum. Karena ada nilai A yang belum kita ketahui. Nah, sekarang kita masukkan ini nilai awal. Masukkan ketika X-nya 0, Y-nya 10. Jadi Y di sini berganti menjadi 10. Menjadi 10, A dikali E pangkat 4 kali 0. Tentunya ini jadi A saja ya, karena E pangkat 0 itu 1. Kita peroleh nilai A-nya adalah 10. Sehingga persamaan diferensial kita yang semula Y sama dengan A, E 4X berubah menjadi Y sama dengan 10 E pangkat 4X. Nah, solusi yang kedua ini dinamakan solusi khusus atau penyelesaian khusus. Demikian ya. Karena nilai konstanta A telah berubah menjadi satu angka spesifik. Ya, baik. Nah, kemudian kalau kita melihat kepada persamaan diferensial ordo 1, ada PD ordo 1 ya. PD ordo 1 itu tipe-tipenya ada beberapa ya. Jadi persamaan diferensial ordo 1 ini nanti ada tipe atau jenis yang bisa kita kelompokkan sebagai pengintegralan langsung. Jadi 1 PD ordo 1 yang bentuknya begini dengan pengintegralan langsung ya Kak ya. Pengintegralan langsung. Kenapa dibilang pengintegralan langsung? Artinya bentuknya seperti ini. Ada di sini dy dx, di sini fungsi fx saja. Nah, kalian cukup integralin aja. Kalau diintegralkan, dapatlah solusinya. Namanya seperti itu. Ya, tipe kedua nanti, yaitu ada PD ordo 1 yang tidak bisa diselesaikan dengan pengintegralan langsung. Tapi dia PD ordo 1 yang variabel X dan Y bisa dipisah. Bisa dipisahkan. Maksudnya, apa yang bisa dipisahkan? X ditulis dengan DX, Y ditulis dengan DJ. Kalau sudah bisa dipisah, ya maka kalian integralkan. Tipe ketiga, yaitu adalah PD ordo 1, ya, yang tak bisa dipisah variabel. Mungkin kita katakan apa? Homogen. Ini variabel tak bisa dipisah. Tak bisa dipisah langsung. Jelas ya? Tak bisa dipisah langsung. Harus diadakan namanya apa tuh namanya transformasi variabel baru. Ada namanya transformasi ke variabel baru. Bukan Y, bukan X, tetapi variabel baru. Untuk bisa supaya mereka ini terpisah. Nah, seperti itu. Sesudah PD homogen, ada lagi nanti yang keempat PD apa? Persamaan misal ordo 1 yang sifatnya apa? Linear. Nah, ini bentuknya biasanya PD linear itu dy dx ditambah P kali Y sama dengan Q. Ini adalah PD linear yang mana P dan Q itu semuanya mereka ini fungsi dalam variabel X. Ada lagi nanti PD Bernoulli. Persamaan misal ordo 1 yang Bernoulli. Nah, PD ordo 1 Bernoulli. Ya, jelas ya. Nanti ada lagi PD eksak. Ya, PD eksak nanti bisa dieksakkan. Jadi ada mungkin 5 atau 6 PD ordo 1 yang kita bahas di sini. Coba Kak Cut atau yang lainnya bisa dibacakan untuk Bapak lagi. Ada berapa tipe yang akan kita bahas dalam persamaan diferensial ordo 1 ini? 6 ya.
Satu yang bisa diintegralkan langsung. Kedua yang variabel X dan Y bisa dipisah. Ketiga yang homogen. Keempat linear. Kelima Bernoulli. Keenam adalah PD eksak ya. 6 tipe ordo 1. Mungkin ada yang lain ini lagi nanti. Mari kita lihat sekarang. Pertama yaitu PD ordo 1 yang bisa diselesaikan dengan mengintegralkan langsung. Nah, ini adalah tipikal yang paling gampang. Bentuknya adalah ddx sama dengan fx ruas kanan. Sudah integralin saja. Hilangkan dy, hilangkan dx. Jadilah kita peroleh jawabannya. Contohnya simpel sekali. Ini nggak usah Bapak pusing berat menjelaskan banyak ya. ddx sama dengan 3x kuadrat kurang 6x tambah 5. Ini dia. Ini bisa kalian tulis gimana? Nih. Ya, ini gampang ya. Nah, yang tipe ini tentu mudah kita beresin. Contoh, ya inilah. Ya, ini lihat. Nampak ini? Nah, ini ada PD seperti ini. Persamaan bersel ordo 1. Kayak begini nih PD-nya nih. Nih. Ya kan? Nih. Nah, tentu kalian ubah saja. Integralin aja. Kalikan dx. Jadi itu dy dx kali dx kedua ruas. Ini akan jadi 3x kuadrat kurang 6x tambah 5. Nah, ini habis kan? Jadi jadinya dy sama dengan 3x kuadrat 6x tambah 5 dx. Lalu y dan x sudah terpisah, apa kan? Integralkan langsung. Jadi kalian tinggal mengintegralkan integral dy, integral 3x kuadrat tambah 5 dx. Nah, integral dy kan y kurung x, y fungsi x. Integral 3x kuadrat adalah x pangkat 3. Integral 6x adalah 3x kuadrat. Integral 5x ditambah konstanta c. Persamaan terakhir tidak ada di sini dy, tidak ada dx. Yang ada adalah hubungan antara y dan x, dan ini adalah penyelesaian umum. Demikian ya. Nah, contoh-contoh lainnya bisa lihat yang kedua dan ketiga, seterusnya. Nah, ini bagaimana kalian handle ini? Apakah ini bisa diselesaikan dengan mudah? Ya, ini tentu di sini ada EX. Nampak ya? Ada EX. Jadi EX DY DX sama dengan 4. Nah, bagaimana supaya EX ini ditulis di ruas kanan? Jadi dia DX sama dengan 4 per EX alias 4E min X. Nah, sesudah itu kalian integralkan. Integral DX terhadap X. Integral 4E min X terhadap X. Ini habis ya. Integral dx ini coret aja tinggal Y. Integral 4E pangkat min X apa? Min 4E min X. Tambah konstanta C. Ini namanya penyelesaian umum. Solusi umum. Nah, di sini diberikan kalau X-nya 0, Y-nya 3. Ini namanya nilai awal. Gunanya apa? Untuk mendapatkan berapa nilai C pada solusi umum ini berapa. Untuk mengetahui berapa C ini, ganti X-nya menjadi 0, ganti Y-nya menjadi 3, nanti kita akan memperoleh berapa nilai C. Demikian ya. Oke, itu jenis yang pertama. Nah, kemudian ada beberapa jenis persamaan besar lagi seperti Bapak katakan tadi, ordo 1 yang solusinya dapat ditemukan secara eksplisit atau implisit dengan integral langsung. Jadi dari semua urutan jenis persamaan diferensial biasa, ordo 2 atau ordo 1 itu, ada 2 tipe yang dapat perhatian khusus. Pertama, persamaan diferensial dengan variabel yang dapat dipisah. Ya, bentuknya seperti ini. Kalian tinggal mengganti Y, gabung dengan dy, X dengan dx, lalu integralkan. Yang kedua adalah PD linear. Nah, ini PD linear ini juga sering muncul. Keduanya ini itu sering muncul di dalam aplikasi teknik dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, kemudian banyak jenis persamaan besar lainnya dapat disederhanakan atau direduksi
menjadi satu dari dua tipe ini? Apakah yang bisa dipisah variabelnya atau menjadi PD linear dengan adanya beberapa transformasi sederhana? Kedua, tadi Bapak sudah katakan PD ordo 1 yang diselesaikan dengan pengintegralan langsung. Yang kedua adalah PD ordo 1 yang bisa dipisah variabel. Maksudnya bagaimana? Langsung saja biar cepat kita ambil contoh seperti ini ya. Ini contoh ada persamaan diferensial seperti apa ini? Ini dy dx katanya. Persamaan diferensial ordo 1 nih seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikannya? PD yang seperti ini kita tidak bisa menyelesaikan dengan integral langsung. Kenapa? Wah, ini ada Y, ada X bercampur baur. Mari kita tulis ulang persamaan diferensial ini. Apakah bisa dipisah? Ini PD yang variabel X bisa dipisah dari Y ya. Variabel X-nya bisa dipisah dari variabel Y. Nah, seperti itu. Oke, caranya gimana ini? Bolehlah kita tulis menjadi 4x y pangkat 3 dy sama dengan dx. Sesudah diatur-atur ya persamaan ini. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada x, ada juga y, ada dy. Nah, ini namanya belum terpisah. Pisahkan, kumpulkan. Jadi x ini akan digabungkan dengan dx ini. Maka ini akan menjadi 4y pangkat 3 dy sama dengan apa? Dx dibagi x. Kan demikian? Mungkin kalau kalian, oke, sudah terpisah kan? Ini dx dan ini x dan dx, y dan dy sudah terpisah. Maksud terpisah tuh, y dengan dy ada di ruas kiri sendiri. X dengan dx ada di ruas kanan. Manakala sudah demikian, integralkan. Apa tujuannya mengintegralkan? Supaya dy dan dx hilang. Integral 4y3 sama dengan integral dx per x. Integral ini adalah y pangkat 4 kan? Integral 1 per x dx adalah ln x tambah konstanta c. Perhatikan deh. Nah, c adalah sebarang bilangan. Karena c itu angka, logaritma dari angka juga angka. Misalnya kalau 5 itu bilangan. Log 5 juga bilangan. Kan begitu? Juga bilangan. Kita nggak peduli mau berapa bilangan, yang penting dia bilangan saja. Artinya ini akan lebih nyaman kalau kita tulis y pangkat 4 menjadi ln x ditambah ln c. Kenapa? Karena c konstanta, ln-nya juga konstanta. Misalnya c itu angka. Dikuadratkan, ya angka juga. Diakarkan juga angka. Di logaritma ln juga angka. Nah, kita tahu logaritma ln dengan ln ini kan bisa punya sifat digabung jadi y pangkat 4 sama dengan ln cx. Kan itu kan kalau ditambah, ingat ya, log A tambah log B. Jadinya apa? Log AB. Nah, ini bisa kita tulis menjadi seperti ini, sehingga y sama dengan apa? Akar pangkat 4 dari ln cx. Nah, ini adalah namanya penyelesaian umum. Ya, adanya C yang belum kita ketahui nilainya. Baik, ya itu caranya ya. Itu cara memisahkan variabel. Atau kita cukupkan diri saja seperti ini, tidak mengapa. Ada beberapa cara, ya, macam-macam lah. Nah, kemudian contoh 2, perhatikan. Ini ada persamaan diferensial seperti ini. Bagaimana? Apakah kita bisa menyelesaikannya dengan memisah variabel? Kita lihat. Ini persamaannya, lihat, X, Y, DX masih campur baur. Coba kita tuliskan ulang, kita susun ulang, dan membuatnya menjadi, boleh kita buat begini. Kalau kita mau
misal ya menghilangkan ini di sini kan ada DJ, ya ada DJ kan nih. Kalau begitu di sini ada X kuadrat tambah 1. Supaya hilang bagi X kuadrat tambah 1 ya dibagi. Nah, hilanglah dia ini. Kemudian di sini ada dx. Di sini ada x aman nggak masalah, x dengan dx saling menempel tidak masalah. Tapi di sini ada y. Bagaimana supaya y hilang? Di sini y kita hilangkan dengan apa? Dibagi y lagi. Bagi y. Nah, dibagi y ini untuk menghilangkan suku pertama ini. Y pada suku pertama. Dibagi dengan x kuadrat tambah 1 untuk menghilangkan suku ini. Oke. Artinya kalau kita bagi dengan ini dibagi dengan ini, itu artinya dikali dengan dibagi ini kan nanti dikali dengan seper apa? X kuadrat tambah 1. Dikali dengan 1 per Y. Nah, artinya apa? X, Y, dx ditambah X kuadrat tambah 1 dy sebenarnya 0. Supaya mereka terpisah, yang kita lakukan adalah dibagi X kuadrat tambah 1 dan dibagi dengan Y secara bersamaan, artinya dikali dengan dibagi Y itu artinya dikali seper Y. Dibagi X kuadrat tambah 1 artinya dikalikan dengan seper X kuadrat tambah 1. Gabungkan keduanya, itu menjadi dikalikan dengan 1 per Y kali X kuadrat tambah 1. Jadi semua ruas dikalikan dengan ini, pengalinya. Jadi kita tulis 1 per Y X kuadrat tambah 1 dikali dengan XY dx ditambah 1 per, ini pengalinya, faktor pengali, untuk memecah variabel. Kan gitu. Nah, ini kalian ini ya 0 tetap 0. Apa yang kita lihat di sini? Kita bisa menghilangkan ini dan ini habis. Kemudian kita menghilangkan ini dengan ini sehingga habis. Dan persamaan diferensial kita akan menjadi X per X kuadrat tambah 1 dx ditambah apa? 1 per Y, dy sama dengan 0. Intinya apa? Intinya di dalam persamaan diferensial ini, mereka telah terpisah. X dengan Y. Kita lihat suku pertama tidak. Suku pertama ini hanya melibatkan X dengan dx saja. Suku kedua Y dengan dy. Kalau sudah begini biasa diapakan? Integralkan kedua ruas. Nah, manakala kita integralkan, maka dia akan menjadi integral X per X kuadrat tambah 1 dx ditambah integral 1 per Y dy sama dengan integral 0 apa? Ya, tentu integral 0 adalah jadinya C. Ya kan? Karena C kalau diturunkan jadi 0. 0 diintegralkan jadi konstanta C. Nah, seperti itu. Ini selesaikan integralnya. Jadi ketika kita menyelesaikan integral ini, maka kita akan memiliki jawaban yang ini logaritma ya. Log ini. Ini jadinya logaritma ini. Ln. Nah, ini. Ln apa ini ya? Ini kan kalau kita substitusi lah ya, pakai metode substitusi. Ini kita setengah ya. Setengah ln X kuadrat tambah 1. Ini jawabannya. Ya. Ditambah apa di sini? Seper Y dy. Ln Y sama dengan C. Nah, ini ya yang dinamakan dengan solusi. Ya, solusi. Cara lain sebenarnya yang simpel-simpel saja, yang mungkin sebagian kita pindah-pindah ruas ya, seperti itu ya. Cara-cara pindah-pindah ruas juga bisa kita buatlah. Misalnya begini, ini bagaimana nih pindah-pindah ruas. Itu juga, kalau kita mau pakai pindah-pindah ruas, kita boleh tulis menjadi seperti ini. Tulislah X kuadrat tambah 1 dy, ini pindahkan ke ruas kanan ya, jadi negatif ya. Nah, gitu loh. Kemudian ini tentunya Bapak akan lingkar ini. Ini kan bergabung dengan dy, maka dia pindah ke kanan sini. Kemudian y ini dipindahkan ke ruas kiri. Jadi akan menjadi dy per y
sama dengan min X per X kuadrat tambah 1 dx. Nah, ini kan terpisah. Y dengan dy, X dengan dx, lalu diapakan? Integralkan. Nah, pengintegralannya tadi akan membawa kita seperti ini. Ya. Demikian cara menyelesaikan PD ordo 1 yang variabel bisa dipisah. Nah, sebagai problem latihan, kalian boleh mencoba soal-soal yang ada di sini ya. Ini bisa dicoba. Ya, ini adalah semua tipe yang bisa dipisah variabel. Oke. Kemudian, mungkin ini bisa dibaca ya, ilustrasi geometri bagi solusi umum dan solusi khusus. Ini misalnya ada persamaan diferensial seperti ini, dengan nilai awal X sama dengan 1 saat Y sama dengan 3, maka ini kalau kita pindah ruas jadi seperti ini, kita bagi ini seperti ini. Nah, ini solusinya ini Y kurang ini sama dengan C. Kalau dipindah ruas jadi seperti ini, kalau kita masukkan nilai awalnya X1, Y3 ke sini, maka C-nya akan kita peroleh. Kita peroleh nilai C-nya adalah 2, maka persamaan ini Y sama dengan 2 per X kuadrat tambah 1 tambah 2, ini namanya solusi khusus karena C-nya berubah menjadi 2. Dan grafiknya kalau kita gambarkan seperti grafik bukit ini ya. 1, 2. Nah, ini family of solution, di mana C-nya bisa macam-macam, bisa berapa saja. Tapi pada saat di sini, tadi nilai awalnya kan ketika X-nya 1, Y-nya 3, itu koordinat ke titik 1,3 di sini, akan memberi hasil di mana C-nya 2. Jadi yang kurva yang biru tebal ini di titik 1,3 sebagai nilai awal, itu menandakan kurva penyelesaian khusus. Adapun yang di bawahnya ini, 3 ini adalah kurva-kurva penyelesaian umum. Nah, ini ilustrasi geometri dari penyelesaian persamaan diferensial dalam bentuk grafik. Oke. Kemudian ada pertanyaan sini, sampai sini. Baik ya, itu persamaan diferensial urut 1. Berikutnya, ya, mungkin Bapak rasa, ya Bang ya, halo semuanya. Bapak rasa cukup sampai ini saja dulu ya. PD linear ordo 1 yang variabelnya bisa dipisah tadi ya. Nah, adapun selanjutnya kita nanti akan bahas PD linear ordo 1 yang homogen. Berikutnya dari nanti ada yang linear, ada yang macam-macam. Nah, ini nanti akan datang dalam video penjelasan berikutnya. Mungkin untuk sementara sebagai latihan kalian dipersilakan untuk mengerjakan soal-soal ini untuk menguatkan pemahaman kalian ya. Slide nomor berapa ini, Kak Cut? Slide 35 ya. Bisa dicoba ini. Ini semua adalah PD ordo 1 yang variabel bisa dipisah ya. Coba pisahkan Y dari X. Jadi di kuliah ini 2 tipe dulu yang kita bahas. Nah, nanti setelah semua ordo 1 clear, kita akan lihat sisi-sisi aplikasinya dan modeling atau pemodelan persamaan diferensial dari masalah-masalah yang sifatnya kontekstual. Oke, Bapak rasa materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Ini Bapak tinggalkan kalian dengan mengerjakan latihan yang ada di sini. Bapak rasa cukup dulu, ada pertanyaan sampai sini mungkin?